Di balik senyum seorang istri yang tampak tegar, tersimpan luka yang dalam. Ketika cinta dikhianati dan kepercayaan dihancurkan, ia memilih berdiri, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi anak-anak yang harus ia lindungi. Inilah kisah tentang air mata yang berubah menjadi kekuatan, dan cinta seorang ibu yang tak pernah bisa dikalahkan. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haruh, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dengan narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja? Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Hari-hari terasa berjalan semakin berat bagi Nadia. Senyumnya masih ia pertahankan di depan anak-anak, tapi hatinya semakin sering dihantui rasa gelisah. Setiap malam, ponsel Fahri selalu berbunyi, namun entah mengapa ia tak pernah mau menjawab di hadapannya. Kadang ia membawa ponsel itu ke kamar mandi, kadang hanya menatap layar lalu menekan tombol diam. "Siapa?" tanya Nadia suatu malam dengan suara tenang. "Klien." "Jangan tanya macam-macam," jawab Fahri cepat, lalu beranjak keluar kamar. Jawaban singkat itu menancap tajam di hati Nadia. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya urusan pekerjaan, tapi tatapan mata Fahri yang tak lagi sama membuat keyakinannya rapuh. Ada jarak yang semakin lebar, dinding tak terlihat yang membuatnya merasa asing di rumahnya sendiri. Pernah sekali, ketika ia sedang membersihkan mobil, ia menemukan bekas lipstik samar di tepi gelas plastik di laci samping. Tangannya gemetar memegang benda itu. Nafasnya sesak. Namun, bukti itu cepat ia buang, seolah dengan begitu kenyataan juga bisa ia singkirkan. Malam itu ia berbaring di samping Fahri yang sudah terlelap, menatap langit-langit kamar dengan mata berkaca-kaca. Perubahan Fahri bukan hanya pada kebiasaan pulang larut. Sikapnya juga berubah. Dulu, setiap kali Nadia bercerita tentang pekerjaannya sebagai penerjemah, Fahri selalu antusias mendengarkan. Kini, ia hanya mengangguk atau bahkan tak merespons sama sekali. Seolah kehadiran Nadia di hidupnya hanya sebatas pelengkap. Namun anehnya, terhadap anak-anak, Fahri masih berusaha menjadi ayah yang baik. Ia tetap mengantar mereka sekolah jika sempat, tetap membelikan mainan meski wajahnya sering lelah. Kontradiksi itulah yang membuat Nadia semakin bingung. Jika ia memang sudah tidak peduli, mengapa masih berusaha menjaga peran sebagai ayah? Suatu sore, hujan turun deras. Nadia berdiri di balik jendela, menunggu suara motor Fahri. Waktu berlalu, jam dinding menunjukkan pukul 9 malam, lalu 10. Hatinya berdebar setiap kali terdengar suara kendaraan di depan rumah, berharap itu suaminya, namun selalu bukan. Anak-anak sudah tertidur, rumah begitu sepi. Saat akhirnya Fahri pulang hampir tengah malam, tubuhnya basah kuyup, namun alih-alih merasa iba, yang muncul di hati Nadia justru rasa asing. "Kenapa tidak telepon?" tanyanya lirih. Fahri menaruh jaket di kursi, tidak menatap istrinya. "Aku sibuk." "Jangan cerewet." Jawaban singkat itu seakan membungkam semua emosi Nadia. Ia ingin menjerit, ingin menangis di depan Fahri, tapi air matanya tertahan di ujung mata. Ia hanya diam, membiarkan suaminya masuk kamar tanpa sedikit pun penjelasan. Sejak malam itu, rasa curiga semakin dalam. Setiap detik kebersamaan mereka diisi pertanyaan tak terucap di kepala Nadia. Siapa yang sebenarnya sering dicari Fahri? Siapa yang membuatnya pulang larut? Siapa yang membuatnya berbohong tanpa rasa bersalah? Dan di balik senyumnya yang tetap ia kenakan di depan anak-anak, ada ketakutan besar. Bagaimana jika semua yang ia perjuangkan selama ini hanya tinggal serpihan yang sewaktu-waktu akan runtuh tanpa bisa ia cegah? Hari-hari terasa berjalan semakin berat bagi Nadia. Senyumnya masih ia pertahankan di depan anak-anak, tapi hatinya semakin sering dihantui rasa gelisah. Setiap malam, ponsel Fahri selalu berbunyi, namun entah mengapa ia tak pernah mau menjawab di hadapannya. Kadang ia membawa ponsel itu ke kamar mandi, kadang hanya menatap layar lalu menekan tombol diam. "Siapa?" tanya Nadia suatu malam dengan suara tenang. "Klien." "Jangan tanya macam-macam," jawab Fahri cepat, lalu beranjak keluar kamar. Jawaban singkat itu menancap tajam di hati Nadia.
Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya urusan pekerjaan, tapi tatapan mata Fahri yang tak lagi sama membuat keyakinannya rapuh. Ada jarak yang semakin lebar, dinding tak terlihat yang membuatnya merasa asing di rumahnya sendiri. Pernah sekali, ketika ia sedang membersihkan mobil, ia menemukan bekas lipstik samar di tepi gelas plastik di laci samping. Tangannya gemetar memegang benda itu. Nafasnya sesak. Namun, bukti itu cepat ia buang. Seolah dengan begitu kenyataan juga bisa ia singkirkan. Malam itu ia berbaring di samping Fahri yang sudah terlelap, menatap langit-langit kamar dengan mata berkaca-kaca. Perubahan Fahri bukan hanya pada kebiasaan pulang larut. Sikapnya juga berubah. Dulu, setiap kali Nadia bercerita tentang pekerjaannya sebagai penerjemah, Fahri selalu antusias mendengarkan. Kini, ia hanya mengangguk atau bahkan tak merespons sama sekali. Seolah kehadiran Nadia di hidupnya hanya sebatas pelengkap. Namun anehnya, terhadap anak-anak, Fahri masih berusaha menjadi ayah yang baik. Ia tetap mengantar mereka sekolah jika sempat, tetap membelikan mainan meski wajahnya sering lelah. Kontradiksi itulah yang membuat Nadia semakin bingung. Jika ia memang sudah tidak peduli, mengapa masih berusaha menjaga peran sebagai ayah? Suatu sore, hujan turun deras. Nadia berdiri di balik jendela, menunggu suara motor Fahri. Waktu berlalu, jam dinding menunjukkan pukul 9 malam, lalu 10. Hatinya berdebar setiap kali terdengar suara kendaraan di depan rumah, berharap itu suaminya, namun selalu bukan. Anak-anak sudah tertidur, rumah begitu sepi. Saat akhirnya Fahri pulang hampir tengah malam, tubuhnya basah kuyup, namun alih-alih merasa iba, yang muncul di hati Nadia justru rasa asing. Kenapa tidak telepon? Tanyanya lirih. Fahri menaruh jaket di kursi, tidak menatap istrinya. Aku sibuk. Jangan cerewet. Jawaban singkat itu seakan membungkam semua emosi Nadia. Ia ingin menjerit, ingin menangis di depan Fahri, tapi air matanya tertahan di ujung mata. Ia hanya diam, membiarkan suaminya masuk kamar tanpa sedikit pun penjelasan. Sejak malam itu, rasa curiga semakin dalam. Setiap detik kebersamaan mereka diisi pertanyaan tak terucap di kepala Nadia. Siapa yang sebenarnya sering dicari Fahri? Siapa yang membuatnya pulang larut? Siapa yang membuatnya berbohong tanpa rasa bersalah? Dan di balik senyumnya yang tetap ia kenakan di depan anak-anak, ada ketakutan besar. Bagaimana jika semua yang ia perjuangkan selama ini hanya tinggal serpihan yang sewaktu-waktu akan runtuh tanpa bisa ia cegah? Suatu siang, ketika Nadia tengah membereskan pakaian yang baru dicuci, ia menemukan selembar struk belanja di saku celana Fahri. Pandangannya langsung tertuju pada tulisan kecil di kertas itu. Pembelian parfum wanita dengan harga yang tidak murah. Nafasnya tercekat. Ia tahu persis, Fahri tidak pernah membelikan parfum untuk dirinya lagi sejak lama. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam struk itu erat-erat sambil menahan air mata. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang menghimpit dadanya. Sore harinya, ketika Fahri pulang, Nadia mencoba menanyakan hal itu dengan hati-hati. Mas, tadi aku nemu struk belanja parfum di saku celana. Itu buat siapa? Fahri menoleh sekilas, wajahnya tetap datar. Itu cuma hadiah buat klien perempuan. Jangan dibesar-besarkan. Jawaban itu terdengar meyakinkan bagi orang lain, tapi tidak bagi Nadia. Ada jeda dalam ucapannya, ada nada gugup yang tidak bisa disembunyikan. Meski begitu, ia memilih diam. Ia tahu, jika ia menekan lebih keras, pertengkaran besar akan pecah, dan ia belum siap menghadapinya. Beberapa hari kemudian, kecurigaannya semakin diperkuat. Saat sedang membersihkan meja kerja Fahri di rumah, Nadia menemukan slip transfer bank dengan nominal cukup besar. Tujuannya bukan rekening perusahaan atau keperluan rumah tangga, melainkan nama yang sama sekali asing. Jantungnya berdegup kencang. Kali ini ia yakin, ada sesuatu yang tidak wajar. Malam itu, setelah anak-anak tidur, ia memberanikan diri menanyakan langsung. Mas, aku lihat ada transfer uang ke nama perempuan. Siapa dia? Fahri terdiam sejenak, lalu menatap tajam. Kenapa kamu ngacak-ngacak urusanku? Itu urusan pekerjaan. Kamu jangan sok tahu. Nada suara yang keras membuat Nadia terdiam. Ia merasa diperlakukan seperti orang asing di rumahnya sendiri. Malam itu ia menangis tanpa suara,
memeluk bantal erat-erat agar isakannya tidak membangunkan anak-anak. Pikirannya berputar, menimbang apakah ia terlalu curiga atau memang sudah dibutakan oleh cinta selama ini. Namun naluri seorang istri sulit dibohongi. Setiap sikap Fahri yang semakin menjauh, setiap tatapan matanya yang sering kosong, semua semakin mempertegas bahwa ada orang lain yang mengisi ruang yang seharusnya menjadi miliknya. Keesokan harinya, ketika mengantar anak-anak sekolah, Nadia memperhatikan Fahri yang berpamitan terburu-buru. Ia tidak menatap matanya, hanya melambaikan tangan seadanya. Dari kaca mobil, Nadia melihat suaminya menerima telepon dengan wajah yang tiba-tiba berubah ceria. Senyum yang sudah lama tidak ia lihat ditujukan padanya. Hatinya terasa ditusuk berkali-kali. Hari itu, Nadia merasa tubuhnya ada di rumah, tapi jiwanya melayang entah kemana. Ia berjalan ke dapur, menyalakan kompor, namun lupa menaruh wajan. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Bukan hanya karena curiga pada perselingkuhan Fahri, tapi juga karena rasa kehilangan yang begitu nyata. Lelaki yang dulu berjanji akan menjaganya seumur hidup kini perlahan menjadi sosok asing yang tak bisa lagi ia gapai. Malam berikutnya, ketika Fahri pulang larut, Nadia mencoba berbicara dengan suara serendah mungkin. "Mas, kalau ada yang salah dari aku, katakan. Jangan diam seperti ini. Aku masih istrimu. Aku berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Namun yang ia dapat hanya helaan napas panjang. "Sudahlah, Nat. Jangan bikin masalah. Aku capek." Kata-kata itu terasa seperti palu yang menghantam dadanya. Sejak saat itu, Nadia tahu bahwa dirinya akan segera berhadapan dengan kenyataan pahit yang selama ini ia takuti. Bukan lagi sekadar kecurigaan, tapi tanda-tanda yang semakin jelas bahwa rumah tangga yang ia bangun dengan sepenuh hati sedang di ujung jurang. Hari itu, Nadia mendapat telepon dari sahabat lamanya, Rina, yang kebetulan bekerja di kantor yang sama dengan Fahri. Suaranya terdengar ragu-ragu, seolah ada beban besar yang ingin ia sampaikan namun takut menyakiti hati. "Nat, maaf kalau aku lancang. Tapi aku nggak tega lihat kamu terus-terusan percaya sama Fahri. Aku sering lihat dia keluar kantor sama perempuan. Bukan sekali, bukan dua kali. Mereka kelihatan dekat, terlalu dekat." Kalimat itu membuat jantung Nadia seakan berhenti berdetak. Tangannya gemetar memegang ponsel. Ia mencoba tertawa kecil, meski suaranya terdengar kaku. "Mungkin itu klien, Rin. Kamu tahu kan pekerjaannya banyak berhubungan sama orang. Tapi mereka sering ketemu di luar jam kerja. Nat, kalau cuma urusan kantor, kenapa harus sembunyi-sembunyi?" Suara Rina terdengar lirih, seakan penuh rasa bersalah. "Aku nggak mau kamu terluka lebih dalam. Maaf, ya." Setelah telepon ditutup, Nadia terduduk di kursi ruang tamu. Kepalanya terasa berat. Kata-kata Rina berputar-putar di benaknya. Selama ini ia berusaha menutupi kecurigaan dengan berbagai alasan, meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Namun ketika orang lain yang ia percaya mengatakan hal yang sama, tembok pertahanannya runtuh. Malamnya, Nadia memperhatikan suaminya dengan lebih seksama. Fahri duduk di ruang kerja rumah, menatap layar ponsel sambil tersenyum kecil. Senyum yang sudah lama tidak ia lihat tertuju padanya. Nadia mendekat dengan langkah pelan, lalu berdiri di ambang pintu. "Mas, siapa yang bikin kamu senyum begitu?" tanyanya dengan nada berusaha tenang. Fahri terkejut, buru-buru mematikan layar ponsel. "Nggak ada. Ini cuma obrolan kantor." "Obrolan kantor sampai bikin kamu senyum begitu?" Suara Nadia bergetar. Fahri berdiri, menghampirinya dengan wajah kesal. "Kamu jangan mulai, Nat. Aku capek kerja seharian, jangan nambah beban." Ia melewati istrinya begitu saja, meninggalkan aroma parfum asing yang menusuk hidung Nadia. Malam itu, Nadia tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar, pikirannya kacau. Air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. Hatinya sakit bukan hanya karena mulai percaya bahwa suaminya mendua, tapi juga karena merasa tidak dihargai lagi. Selama ini ia mendukung setiap langkah Fahri, bahkan rela menunda mimpinya sendiri demi keluarga. Dan kini, balasan yang ia terima hanyalah kebohongan. Keesokan harinya, saat mengantar anak-anak ke sekolah, Nadia kembali merasakan tatapan penasaran dari beberapa ibu-ibu di gerbang.
Bisikan lirih terdengar samar, seakan mereka tahu sesuatu yang tidak ia ketahui sepenuhnya. Perasaannya makin tak tenang. Ia sadar, kabar tentang Fahri mungkin sudah menjadi pembicaraan orang lain, sementara dirinya justru menjadi orang terakhir yang mengetahuinya. Di rumah, ia berdiri lama di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Mata sembab, senyum yang dipaksakan, dan garis lelah yang makin jelas. Ia bertanya dalam hati, apa aku kurang cantik? Kurang baik? Atau memang dia yang sudah berubah? Pertanyaan itu terus menghantui, menambah luka yang semakin dalam. Hari demi hari, jarak di antara mereka semakin lebar. Fahri makin sering pulang larut, makin sering menghindari tatapan istrinya. Anak-anak pun mulai bertanya polos, kenapa ayah jarang di rumah? Ayah sibuk terus, ya. Nadia hanya bisa menjawab dengan senyum yang dipaksakan, meski hatinya terasa robek. Dalam kesepian malam, Nadia akhirnya menyadari bahwa dirinya sedang berdiri di tepi jurang. Satu langkah lagi, semua yang ia bangun selama bertahun-tahun bisa runtuh. Ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran yang menyakitkan akan terbuka, dan ia harus siap menghadapinya. Hujan turun deras sore itu. Langit gelap, petir sesekali menyambar, dan jalanan penuh genangan air. Nadia duduk di dalam mobilnya, menunggu anak-anak selesai les. Pandangannya menerawang keluar jendela, mencoba menenangkan hatinya yang sejak beberapa hari terakhir diliputi rasa cemas. Kata-kata Rina masih terngiang jelas, membuat dadanya sesak setiap kali mengingatnya. Tiba-tiba, ketika hendak menyalakan mesin mobil, matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal. Fahri. Suaminya berdiri di depan sebuah restoran mewah, mengenakan kemeja rapi yang tidak ia lihat saat pagi tadi berangkat kerja. Namun bukan itu yang membuat napas Nadia tercekat. Di samping Fahri, ada seorang perempuan muda bergaun merah, wajahnya cantik dan penuh senyum. Mereka berjalan beriringan, lalu masuk ke dalam restoran dengan payung yang dipegang bersama. Darah Nadia seakan berhenti mengalir. Tubuhnya kaku, kedua tangannya menggenggam setir begitu kuat hingga jemarinya memutih. Hatinya berteriak ingin keluar, ingin menjerit di hadapan mereka, tapi kakinya seakan terpaku. Ia hanya bisa menatap bayangan suaminya menghilang di balik pintu kaca restoran. Hatinya hancur berkeping-keping. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Nadia memberanikan diri menunggu Fahri di ruang tamu. Jam dinding menunjukkan pukul 11:30 ketika pintu rumah akhirnya terbuka. Fahri masuk dengan wajah lelah, atau mungkin pura-pura lelah. "Kamu dari mana?" Suara Nadia bergetar, matanya merah karena menahan tangis. "Kerjaan, Nat. Ada rapat mendadak." Nadia berdiri, menatapnya lurus-lurus. "Aku lihat sendiri kamu di restoran tadi, bersama seorang perempuan." Fahri terdiam, matanya berubah tajam. "Kamu ngikutin aku?" "Aku nggak perlu ngikutin, Mas. Aku kebetulan lihat. Sampai kapan kamu mau bohong?" Suasana rumah seketika membeku. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak. Fahri menghela napas panjang, lalu menaruh tas kerjanya di kursi. "Nat, jangan besar-besarkan. Itu cuma rekan kerja." "Rekan kerja?" Pegangan tangan di tengah hujan. "Masuk restoran berdua?" "Itu rekan kerja, Mas." Suara Nadia meninggi, air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa dibendung. Fahri memilih diam, tidak memberi penjelasan apapun. Diamnya justru lebih menyakitkan daripada 1000 kebohongan. Nadia merasa seolah seluruh dunianya runtuh. Laki-laki yang selama ini ia percaya sepenuh hati, yang ia bela di hadapan keluarga besar, kini berdiri di depannya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Malam itu Nadia menangis dalam diam, duduk sendirian di ruang tamu. Air matanya jatuh ke lantai, satu persatu, membasahi kain jilbab yang ia kenakan. Ia tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Semua yang ia simpan selama ini akhirnya terbukti nyata, dan rasanya lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Pagi harinya, ia berusaha bersikap normal di depan anak-anak. Ia menyiapkan sarapan, menyuapi si bungsu, mengantar mereka ke sekolah seperti biasa. Namun matanya bengkak, wajahnya pucat. Anak sulungnya sempat bertanya polos, "Bunda sakit, ya? Kenapa mata Bunda merah?" Nadia hanya tersenyum hambar, berusaha menyembunyikan luka yang mendalam.
Di dalam hatinya, sebuah tekad mulai tumbuh. Ia tidak bisa lagi berpura-pura buta. Fahri telah mengkhianati kepercayaan yang ia jaga selama bertahun-tahun. Luka itu begitu dalam, namun ia sadar, ini baru permulaan dari badai besar yang akan datang. Hari itu Nadia sedang menjemur pakaian di halaman ketika telepon rumah berdering. Suara di seberang terdengar tegas namun hati-hati, memperkenalkan diri sebagai staf dari perusahaan tempat Fahri bekerja. Maaf, Bu Nadia, kami ingin memastikan sesuatu. Apakah Pak Fahri ada di rumah? Karena sejak kemarin beliau tidak masuk kantor, dan ada masalah serius yang harus segera diselesaikan. Nadia tertegun. Dengan gugup ia menjawab Fahri tidak ada di rumah. Setelah telepon ditutup, dadanya berdegup tak karuan. Ia mencoba menelepon suaminya, tapi panggilan tidak pernah diangkat. Hatinya diliputi rasa cemas bercampur takut. Sore harinya, kabar itu akhirnya sampai padanya melalui bisikan seorang tetangga yang kebetulan bekerja di kantor yang sama. Nat, kamu kuat, ya? Aku nggak bermaksud bikin kamu tambah pusing, tapi aku dengar Fahri sedang diselidiki. Katanya ada uang perusahaan yang hilang, dan namanya ikut disebut. Kaki Nadia serasa kehilangan pijakan. Dunia yang sudah rapuh seakan diguncang gempa lebih besar. Selama ini ia menahan sakit karena pengkhianatan cinta. Kini ia harus menelan kenyataan bahwa suaminya juga terseret masalah keuangan yang bisa menghancurkan masa depan mereka sekeluarga. Malam itu, ketika Fahri pulang dengan wajah kusut, Nadia memberanikan diri bertanya. Mas, apa benar kamu dituduh menggelapkan uang perusahaan? Suaranya bergetar, penuh harap meski hatinya sudah tahu jawabannya. Fahri terdiam lama, lalu berkata singkat, itu cuma fitnah. Orang-orang kantor iri sama aku. Fitnah? Tapi kenapa kamu nggak masuk kerja 2 hari? Kenapa kamu hindari telepon dari kantormu? Nadia menatapnya lurus-lurus, air matanya mulai mengalir. Mas, tolong jangan tambah bohong. Aku sudah cukup terluka. Fahri membanting kunci mobil ke meja. Aku bilang fitnah. Ya fitnah. Kamu nggak usah ikut campur, teriaknya, lalu masuk ke kamar dengan langkah berat. Nadia terduduk di kursi ruang tamu. Tubuhnya lemas, matanya buram oleh air mata. Ia merasa seperti dikhianati 2 kali, sebagai istri yang dicintai dan sebagai pasangan yang seharusnya dilindungi dari aib. Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar lebih jelas. Fahri benar-benar sedang dalam penyelidikan. Jumlah uang yang hilang bukan kecil. Cukup untuk membuat perusahaan goyah. Nama Fahri masuk daftar terduga kuat karena semua aliran dana mengarah padanya. Nadia semakin hancur. Ia tak hanya harus menjaga hati anak-anak agar tidak tahu masalah orang tua mereka, tetapi juga menanggung beban malu jika kabar itu menyebar. Ia mulai merasa sendirian menghadapi badai, sementara Fahri semakin sering menghindar, pulang larut tanpa penjelasan, bahkan tak lagi peduli apakah istrinya masih menunggunya atau tidak. Di balik pintu kamar, Nadia menangis malam itu. Tangisannya teredam bantal, tubuhnya bergetar hebat. Ia merasa seakan semua pengorbanan bertahun-tahun sirna dalam sekejap. Laki-laki yang ia cintai bukan hanya meruntuhkan hatinya dengan perselingkuhan, tapi juga menyeret nama baik keluarga ke jurang kehinaan. Namun di sela tangis, ada bara kecil yang mulai menyala di hatinya. Ia sadar, ia tidak bisa terus-menerus menjadi perempuan yang diam dan menunggu. Suatu saat, ia harus memilih. Tetap bertahan dalam kebohongan atau berdiri melawan meski harus menanggung luka yang lebih dalam. Pagi itu rumah terasa sunyi. Hanya suara sendok beradu dengan gelas yang terdengar dari dapur. Nadia menyiapkan sarapan dengan wajah muram, sementara kedua anaknya duduk di meja makan dengan tatapan kosong. Mereka mulai merasakan ada yang berbeda. Suasana rumah yang dulunya hangat kini dipenuhi udara dingin yang tak kasat mata. Bunda, kenapa ayah sering pulang malam? Tanya anak sulung mereka, Arkan, dengan polos. Nadia terdiam, tangannya yang sedang menuang susu berhenti di udara. Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Ia menunduk, mencoba tersenyum, meski bibirnya gemetar. Ayah banyak pekerjaan, Nak. Doakan saja supaya cepat selesai, ya. Arkan mengangguk, meski raut wajahnya jelas tak puas dengan jawaban itu. Adiknya, Aira, malah menunduk lebih dalam,
menggambar-gambar di buku catatannya tanpa suara. Anak-anak sudah mulai memahami bahwa ada yang tidak beres, meski tak sepenuhnya mengerti. Ketika Fahri akhirnya muncul, rambut acak-acakan dan wajah kusam, suasana meja makan semakin kaku. Ia duduk tanpa banyak bicara, hanya meneguk kopi hitam lalu berdiri lagi. "Aku berangkat," ucapnya singkat. "Ayah, sarapan dulu." Suara kecil Aira terdengar lirih. Namun Fahri sudah berlalu tanpa menoleh. Gadis kecil itu menunduk, matanya berkaca-kaca. Nadia menatap punggung suaminya yang hilang di balik pintu. Hatanya pecah melihat anak-anak mulai terluka oleh sikap ayah mereka. Ia ingin berteriak, ingin mengguncang Fahri agar sadar, tapi tubuhnya serasa membeku. Malam harinya, pertengkaran yang selama ini tertahan akhirnya meledak. Fahri pulang dengan wajah kusut, dan bau alkohol samar tercium. Nadia yang sudah tak sanggup lagi menahan emosi langsung menyambutnya dengan suara bergetar. "Mas, sampai kapan kamu mau seperti ini? Masalah kantor belum selesai, hutang makin menumpuk. Sekarang kamu pulang dengan bau seperti ini? Kamu sadar enggak, Mas? Anak-anak mulai terluka." Fahri menatapnya dengan sorot mata merah. "Aku sudah bilang sama kamu, jangan ikut campur urusan kantor. Aku capek, Nat. Aku butuh tenang, bukan dihakimi terus-menerus." "Tenang." Nadia meninggikan suara, air matanya mengalir deras. "Mas, rumah ini harusnya jadi tempat kita tenang. Tapi sekarang, lihat anak-anak. Mereka kehilangan senyum, mereka kehilangan ayah yang dulu mereka banggakan. Apa itu yang kamu mau?" Fahri menghela napas berat, menahan emosi. Tapi kata-kata Nadia semakin menusuk. "Kalau kamu memang bersalah, jujurlah, Mas. Jangan tarik aku dan anak-anak ke dalam kebohonganmu. Aku sanggup miskin, aku sanggup hidup sederhana, tapi aku nggak sanggup hidup dalam dusta. Jangan jadikan aku dan anak-anak korban kesalahanmu." Ruangan itu hening sesaat. Hanya suara isakan Nadia yang terdengar. Fahri menutup wajah dengan kedua tangannya. Untuk pertama kali, matanya basah. Ia duduk di sofa, bahunya bergetar. Aku terjebak, Nat. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Semua berawal dari hal kecil. Aku pikir bisa kututupi. Tapi makin lama makin besar. Sampai akhirnya aku nggak bisa keluar." Nadia terdiam. Hatanya berperang antara marah, kecewa, dan iba. Bagian dari dirinya ingin memeluk Fahri, mengingat ia adalah suami yang dulu begitu ia cintai. Namun bagian lainnya merasa ingin menjauh, karena luka yang sudah terlalu dalam. Di balik pintu kamar, tanpa disadari keduanya, Arkan berdiri memeluk adiknya. Mata anak itu berkaca-kaca, telinganya menangkap percakapan yang seharusnya tidak ia dengar. Hatinya kecilnya merasakan beban yang terlalu berat untuk usianya. Malam itu, rumah yang dulu dipenuhi tawa berubah menjadi lautan air mata. Dan di dalam hati Nadia, sebuah tekad mulai tumbuh. Ia tidak akan membiarkan anak-anaknya tumbuh dalam lingkaran kebohongan dan kehancuran. Bagaimanapun caranya, ia harus bangkit dan melindungi mereka. Hujan turun deras malam itu, mengetuk-ngetuk atap rumah seperti suara yang mengiringi keresahan hati Nadia. Ia duduk termenung di ruang tamu, menatap ponselnya yang penuh dengan notifikasi pesan belum terbaca dari nomor tak dikenal. Hatinya ciut setiap kali layar ponselnya menyala. Ada desas-desus yang beredar di antara tetangga dan rekan Fahri di kantor. Uang perusahaan yang hilang semakin menjadi buah bibir, dan nama suaminya semakin sering disebut. Nadia menutup wajah dengan kedua tangannya. Perasaan malu dan takut bercampur menjadi satu. Bayangan anak-anaknya semakin menambah luka. Bagaimana jika mereka kelak tahu bahwa ayahnya dituduh menggelapkan uang? Bagaimana mereka menanggung aib yang seharusnya tidak pernah ada? Pintu kamar berderit pelan. Arkan muncul, mengenakan piyama, wajahnya pucat dan matanya sembab. "Bunda, tadi di sekolah teman-teman nanya. Katanya ayah mencuri uang perusahaan." "Itu benar, Bun?" Suaranya kecil, hampir tenggelam oleh suara hujan di luar. Pertanyaan itu membuat dada Nadia serasa diremas. Ia menggeleng cepat, mendekap anaknya erat. "Tidak, Nak. Ayahmu sedang ada masalah di kantor. Tapi bukan berarti seperti itu. Jangan dengarkan omongan orang. Yang penting,
Kamu percaya sama Bunda? Ya. Kita akan baik-baik saja. Arkan mengangguk, meski jelas raut wajahnya masih diliputi ragu. Nadia merasakan tubuh putranya bergetar dalam pelukan. Saat itu ia sadar, kebohongan yang Fahri sembunyikan kini sudah menetes ke pundak anak-anaknya, meracuni masa kecil mereka. Keesokan harinya, saat hujan reda, Nadia memberanikan diri mendatangi kantor Fahri. Ia ingin memastikan sendiri, tidak lagi hidup dengan setengah kebenaran. Suasana kantor itu kaku, beberapa karyawan menatapnya dengan tatapan iba bercampur sinis. Saat ia menyebut nama suaminya, seorang staf senior menariknya ke samping, berbicara lirih. Bu Nadia, sebaiknya ibu segera bersiap. Mas Fahri dalam masalah besar. Ada dana perusahaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pimpinan sudah mulai gerah. Kalau masalah ini dibuka ke publik, bukan hanya karirnya yang hancur, nama baik keluarga juga bisa tercoreng. Wajah Nadia memucat. Ia berdiri terpaku, jantungnya berdetak tak beraturan. Dengan langkah goyah ia meninggalkan gedung itu, berjalan tanpa arah, matanya panas menahan tangis. Malamnya, ketika Fahri pulang, Nadia langsung menghadangnya. Mas, aku sudah ke kantormu. Aku tahu semuanya. Kenapa kamu tega sembunyikan ini dariku? Fahri terdiam, wajahnya tegang. Ia mencoba bicara, tapi suara Nadia lebih dulu pecah. Kamu tahu rasanya jadi aku? Jadi anak-anakmu? Dengar omongan orang, jadi bahan ejekan. Sementara kamu pura-pura baik-baik saja di rumah. Aku bisa terima kalau kita jatuh miskin. Mas, aku bisa terima kalau harus mulai dari nol. Tapi aku nggak bisa terima hidup dalam dusta dan malu. Fahri membanting tas kerjanya ke sofa. Napasnya berat. Aku nggak punya pilihan, Nat. Kalau aku jujur dari awal, kamu pasti ninggalin aku. Nadia menatapnya dengan air mata berlinang. Suaranya bergetar. Mas, kamu salah besar. Aku menikahimu bukan karena harta. Tapi kamu sendiri yang menghancurkan pondasi rumah ini. Kamu yang meruntuhkan kepercayaanku. Kamu yang membuat anak-anak harus menanggung luka yang bukan milik mereka. Hening menyelimuti ruangan. Fahri terduduk di kursi, wajahnya tertutup kedua tangan. Untuk pertama kali Nadia melihat suaminya benar-benar hancur, bukan karena marah, melainkan karena rasa bersalah yang tak lagi bisa ditutup-tutupi. Di balik pintu kamar, Arkan dan Aira kembali terjaga, mendengar percakapan yang seharusnya tak sampai ke telinga mereka. Aira berbisik lirih sambil meneteskan air mata. Kenapa ayah bikin bunda sedih terus, Kak? Arkan hanya memeluk adiknya erat, matanya memandang kosong ke langit-langit. Malam itu mereka mengerti, rumah mereka tidak lagi sama, dan kehangatan keluarga yang dulu mereka kenal kini semakin jauh dari genggaman. Hari-hari setelah pengakuan Fahri terasa semakin berat bagi Nadia. Rumah itu seperti panggung yang dipenuhi bayang-bayang, penuh kebisuan yang mencekik. Setiap langkah Fahri terdengar berat, setiap tatapan anak-anak penuh pertanyaan, dan setiap helaan napas Nadia dipenuhi rasa sesak yang tak kunjung reda. Pagi itu, Nadia tengah menyiapkan bekal sekolah ketika telepon rumah berdering. Suaranya lantang, memecah kesunyian. Ia ragu-ragu mengangkatnya, takut mendengar kabar yang bisa menambah luka. Namun akhirnya, tangannya tak kuasa menahan gagang telepon. Bu Nadia? Suara dari seberang terdengar tegas, dingin. Kami dari kantor pusat. Kami ingin memberitahu, kasus suami ibu sedang diproses. Ada kemungkinan besar pihak berwenang akan turun tangan. Lutut Nadia melemas. Ia berpegang pada meja, berusaha menahan tubuhnya agar tidak roboh. Kata-kata itu menghantam jantungnya seperti palu besar. Begitu telepon ditutup, matanya basah. Ia tak tahu harus bagaimana menyampaikan kabar itu pada Fahri, atau pada anak-anak. Siang harinya, Aira pulang sekolah lebih cepat dengan wajah murung. Nadia bergegas menghampirinya. Kenapa sayang? Kok pulang cepat? Aira menunduk, air matanya jatuh ke seragam putihnya. Bunda, tadi teman-teman bilang ayah pencuri. Aku malu, Bun. Aku nggak mau sekolah lagi. Nadia meraih putrinya, mendekapnya erat. Isak tangis Aira pecah di pelukan itu, membuat dada Nadia terasa sesak. Ia ingin berkata bahwa semua akan baik-baik saja,
tapi bibirnya keluh. Untuk pertama kali, ia merasa tidak punya jawaban. Malamnya, Nadia mencoba bicara pada Fahri dengan hati-hati. Ia menunggu sampai anak-anak tertidur, lalu duduk di sampingnya. "Mas, kita nggak bisa terus begini. Anak-anak sudah terluka. Aku juga nggak tahu sampai kapan bisa bertahan. Kalau masalah ini benar-benar dibawa ke hukum, aku harus ambil sikap." Fahri menatapnya dengan mata sayu. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya. "Jadi kamu mau tinggalkan aku, Nat?" Nadia menggenggam tangannya, tapi genggaman itu terasa dingin. "Aku nggak pernah berniat meninggalkanmu, Mas. Tapi aku juga nggak bisa terus membiarkan anak-anak jadi korban. Aku harus kuat untuk mereka. Kalau aku tetap diam, mereka akan tumbuh dengan luka yang lebih dalam dari yang kita bayangkan." Fahri menunduk, matanya berair. Namun bukannya menenangkan, justru rasa bersalah itu semakin membuat jarak di antara mereka melebar. Beberapa hari kemudian, surat panggilan resmi datang. Stempel merah di amplop membuat tangan Nadia gemetar ketika membukanya. Ia membaca berulang kali, mencoba memastikan matanya tidak salah melihat. Fahri dipanggil untuk dimintai keterangan terkait penggelapan dana. Saat surat itu diletakkan di meja, anak-anak melihatnya tanpa sengaja. Arkan membaca sekilas, lalu menatap bundanya dengan wajah yang sulit ditebak, antara marah, kecewa, dan bingung. "Jadi, ayah beneran salah, Bun?" Pertanyaan itu menghujam hati Nadia lebih dalam dari apapun. Ia mencoba menenangkan. "Nak, ayah sedang diuji. Bukan berarti ayah jahat, tapi ayah melakukan kesalahan. Kita harus tetap sayang sama ayah." Namun Arkan menolak pelukan ibunya dan masuk ke kamar dengan wajah muram. Dari balik pintu, terdengar suara benda jatuh. Entah buku, entah mainan. Hanya isakan pelan yang kemudian terdengar samar. Nadia duduk terdiam di ruang tamu, menggenggam surat panggilan itu dengan tangan bergetar. Ia sadar, badai besar sudah benar-benar sampai di depan pintu. Dan ia tahu, cepat atau lambat, ia harus berdiri tegak. Meski mungkin itu berarti ia akan kehilangan rumah tangga yang selama ini coba ia pertahankan dengan sepenuh hati. Hari panggilan itu akhirnya tiba. Sejak pagi, rumah terasa lebih dingin daripada biasanya. Nadia duduk di kursi ruang tamu, menggenggam selembar surat panggilan yang kini sudah hampir lecek karena terlalu sering ia buka tutup. Fahri berjalan mondar-mandir dengan wajah gelisah, kemejanya kusut, dasinya tak ia ikat dengan benar. Anak-anak hanya bisa mengamati dari kejauhan. Arkan duduk di kursi makan, kepalanya menunduk, sementara Aira memeluk boneka lusuhnya erat-erat. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka, seakan keheningan lebih aman daripada bertanya sesuatu yang bisa melukai hati sendiri. Nadia berusaha menahan gejolak batinnya. Ia tak ingin air matanya tumpah di depan anak-anak. Namun ketika melihat Fahri berdiri di depan cermin dengan wajah penuh kegamangan, ia tak kuasa menahan kata-katanya. "Mas, apapun yang terjadi nanti, tolong jangan lari lagi. Hadapi dengan jujur. Kalau kamu salah, akui. Jangan tambah beban ini dengan kebohongan baru." Fahri menatap bayangan dirinya di cermin, kemudian berbalik perlahan. Sorot matanya sendu, penuh penyesalan. "Kalau aku masuk penjara, Nat, apa kamu masih mau menunggu aku?" Pertanyaan itu menghantam jantung Nadia. Ia terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan suara serak. "Aku bukan soal menunggu atau tidak, Mas. Aku cuma ingin kamu jujur dan bertanggung jawab. Kalau aku harus sendiri, aku akan kuat demi anak-anak. Tapi tolong, jangan buat mereka semakin kecewa." Hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Di perjalanan menuju kantor polisi, Nadia duduk di samping Fahri dalam mobil yang diselimuti ketegangan. Tangannya mengepal di pangkuan, sementara Fahri sesekali menghela napas panjang. Setiap lampu merah terasa begitu lama, seakan dunia sengaja memperlambat waktu untuk menambah beban. Sesampainya di sana, prosedur pemeriksaan berjalan kaku. Nadia menunggu di ruang tunggu, jantungnya berdetak cepat setiap kali pintu ruang penyidik terbuka. Pikirannya melayang pada anak-anak di rumah, membayangkan bagaimana perasaan mereka jika tahu ayahnya sedang diinterogasi. 2 jam terasa seperti seharian penuh. Ketika Fahri akhirnya keluar,
wajahnya pucat, matanya sembab. Ia tak banyak bicara, hanya menggenggam lengan Nadia dengan lemah. Mereka punya bukti kuat, Nat. Suaranya nyaris berbisik. Aku nggak bisa mengelak lagi. Langkah Nadia goyah, namun ia mencoba tegar. Kalau begitu, kita harus siap, Mas. Aku nggak akan lari. Tapi aku juga nggak akan membiarkan anak-anak hancur. Sesampainya di rumah, suasana semakin berat. Arkan yang sejak tadi menunggu langsung menghampiri dengan wajah penuh kemarahan. Jadi ayah beneran maling. Suaranya pecah, membuat Aira terlonjak kaget. Fahri terpaku, matanya memerah. Ia ingin bicara, namun lidahnya keluh. Kenapa ayah tega bikin bunda nangis terus? Kenapa bikin kita malu di sekolah? Arkan berteriak, air matanya mengalir deras. Aku benci ayah. Kata-kata itu menghantam Fahri seperti palu. Ia terdiam, wajahnya jatuh, bahunya bergetar. Aira mulai menangis dan memeluk Nadia erat-erat. Tubuh kecilnya gemetar menahan rasa takut. Nadia menahan napas panjang, lalu memeluk kedua anaknya. Cukup, Nak. Jangan bicara begitu. Ayah memang salah, tapi dia tetap ayah kalian. Kalian gak boleh kehilangan rasa hormat. Bunda tahu kalian marah, tapi jangan biarkan kebencian merusak hati kalian. Arkan menunduk, menangis terseduh-seduh. Sementara Fahri, dengan langkah lemah, berjalan masuk ke kamar tanpa berkata apapun. Pintu kamar tertutup, menyisakan Nadia dan anak-anak di ruang tamu yang masih dipenuhi suara tangisan. Malam itu, setelah anak-anak terlelap, Nadia duduk sendiri di ruang tamu. Lampu redup, hujan kembali turun di luar. Dalam kesepian itu, ia menatap langit-langit dan berbisik lirih pada dirinya sendiri. Ya Allah, kalau ini jalan yang harus aku tempuh, beri aku kekuatan. Aku tak tahu bagaimana masa depan kami, tapi aku harus tetap berdiri, demi mereka. Dan di dalam hatinya, Nadia mulai merasakan bahwa jalan menuju perpisahan dengan Fahri bukan lagi sekadar ancaman, melainkan kenyataan yang perlahan menunggu di depan mata. Sejak panggilan hukum itu, kehidupan rumah tangga Nadia dan Fahri benar-benar berada di tepi jurang. Hari-hari di rumah dipenuhi ketegangan yang tak kasat mata. Fahri lebih sering mengurung diri di kamar, sementara Nadia berusaha keras menjaga rutinitas anak-anak agar tidak semakin terganggu. Namun semakin ia berusaha terlihat tegar, semakin besar pula rasa sakit yang ia pendam. Suatu sore, ketika matahari sudah condong ke barat, Nadia duduk di teras rumah sambil menatap kosong halaman yang basah setelah hujan. Arkan mendekatinya, membawa buku PR yang belum disentuh. Bunda, aku nggak bisa konsentrasi belajar, katanya lirih. Aku takut besok teman-teman ngejek lagi. Nadia menatap wajah putranya, lalu menariknya ke dalam pelukan. Ia bisa merasakan tubuh Arkan yang tegang, penuh beban yang seharusnya tidak dipikul anak seusianya. Bunda minta maaf. Nak, kamu nggak pantas harus melalui semua ini. Tapi dengar, ya, Arkan, seburuk apapun keadaan kita, jangan pernah biarkan dunia merenggut impianmu. Kamu harus tetap belajar. Itu senjata kamu buat masa depan. Arkan mengangguk, meski matanya masih berkaca-kaca. Dalam hatinya, Nadia tahu anaknya itu sudah tumbuh jauh lebih cepat dari usianya, dipaksa dewasa oleh keadaan. Malam itu, Nadia memberanikan diri berbicara dengan Fahri. Ia masuk ke kamar yang lampunya temaram. Fahri duduk di tepi ranjang, menatap lantai, wajahnya sayu. Aroma rokok memenuhi udara. Mas, suara Nadia lembut tapi tegas. Kita nggak bisa terus hidup begini. Anak-anak makin terpuruk. Aku juga nggak bisa menutup mata lagi. Aku sudah berpikir panjang. Mungkin jalan terbaik adalah kita berpisah. Fahri menoleh pelan. Matanya merah, entah karena tangis atau karena asap rokok. Kamu serius, Nat? Suaranya serak, hampir tak terdengar. Nadia menahan air mata, tapi nadanya mantap. Aku serius. Aku nggak benci kamu. Aku juga nggak ingin anak-anak membenci kamu. Tapi aku nggak bisa terus jadi istri dari suami yang aku nggak percaya lagi. Aku lebih baik sendiri, asal bisa melindungi mereka. Fahri tertunduk. Bahunya bergetar, tangannya menutupi wajah. Aku sudah jatuh sejauh ini, Nat. Dan sekarang,
Aku benar-benar kehilangan segalanya, termasuk kamu. Nadia menutup mata, air matanya jatuh. Kamu yang memilih jalan ini, Mas. Aku hanya memilih untuk menyelamatkan yang tersisa. Keputusan itu seperti palu yang menghantam, memecahkan apa yang selama ini mereka coba pertahankan. Malam itu Nadia menangis tanpa suara di ranjangnya, sementara Fahri terisak di ruang tamu. Rumah itu kini dipenuhi dua hati yang sama-sama hancur, namun berjalan ke arah yang berbeda. Keesokan harinya, Nadia mendatangi kantor pengacara dengan langkah gontai namun penuh tekad. Ia membawa map berisi dokumen pernikahan, KTP, dan akta kelahiran anak-anak. Tangannya bergetar saat menyerahkan berkas, tapi hatinya mantap. Saya ingin mengajukan gugatan cerai. Dan, saya ingin memastikan hak nafkah anak-anak saya tetap terjamin. Pengacara itu menatap Nadia dengan serius, lalu mengangguk. Saya akan bantu, Bu. Tapi ini tidak akan mudah. Suami ibu dalam masalah hukum, jadi kita harus siap menghadapi kemungkinan yang pahit. Nadia mengangguk. Ia sadar. Perjalanan panjang baru saja dimulai. Perjalanan yang mungkin akan mempermalukan Fahri di depan banyak orang. Namun ia tak lagi peduli pada harga diri suaminya. Yang terpenting kini adalah masa depan anak-anaknya. Di rumah, Arkan dan Aira melihat wajah bunda mereka yang lelah tapi berbeda. Ada keteguhan yang baru. Arkan bertanya hati-hati. Bunda, kita beneran bakal pisah sama ayah? Nadia terdiam sejenak, lalu memeluk keduanya. Iya, Nak. Tapi ingat, ayah tetap ayah kalian. Kalian gak boleh berhenti sayang sama dia. Bunda hanya ingin kita semua bisa hidup tanpa terus-terusan terluka. Anak-anak menangis, tapi pelukan itu menjadi tempat mereka berpegangan. Dalam hati kecil Nadia, ada rasa takut yang masih menghantui, tapi juga ada keyakinan. Ia sudah memilih jalan yang benar, meski penuh duri. Dan di balik semua air mata itu, sebuah tekad baru tumbuh, bahwa ia akan membuktikan pada dunia bahwa dirinya bisa berdiri tegak, sekalipun tanpa suami di sampingnya. Hari persidangan pertama akhirnya datang. Sejak fajar, Nadia sudah terjaga. Ia duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat, jemarinya meremas jilbab yang belum ia kenakan. Di ruang tamu, berkas-berkas gugatan cerai tersusun rapi di dalam map berwarna biru. Rasanya seperti menatap pintu yang akan menutup masa lalunya dan membuka bab baru yang entah akan seindah apa atau sekelam apa. Anak-anak dititipkan pada sahabat dekatnya, Ratna, karena Nadia tak tega membawa mereka menyaksikan ayah dan ibunya saling berhadapan di ruang sidang. Aira menangis ketika berpisah. Bunda jangan lama-lama, ya. Aku takut. Hati Nadia remuk, namun ia tersenyum paksa. Doakan Bunda kuat, sayang. Di gedung pengadilan, langkah Nadia terasa berat. Aula besar dengan dinding putih itu penuh dengan orang yang membawa kisah masing-masing. Namun baginya, semua mata seakan menyorot dirinya. Ia merasa telanjang, seolah semua orang tahu bahwa rumah tangganya hancur. Fahri sudah duduk di bangku tergugat. Wajahnya tirus, kemejanya kusut, matanya sayu. Begitu Nadia masuk, tatapannya jatuh pada istrinya itu. Ada segurat penyesalan yang jelas terbaca, tapi Nadia menunduk. Ia tidak ingin lagi hanyut dalam sorot mata yang dulu membuatnya jatuh cinta, tapi kini hanya menghadirkan luka. Sidang dibuka dengan formalitas, namun hati Nadia berdebar keras ketika hakim mulai bertanya. Ibu Nadia, apa alasan Anda mengajukan perceraian? Suara Nadia bergetar, tapi ia mencoba tegar. Yang mulia, rumah tangga kami sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Suami saya terjerat kasus penggelapan dana perusahaan, dan selama ini ia menyembunyikan banyak hal dari saya. Kebohongan itu melukai saya dan anak-anak. Saya tidak ingin anak-anak tumbuh dalam kebohongan dan rasa malu. Fahri spontan menunduk. Tangannya mengepal, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Hakim beralih pada Fahri. Benarkah demikian? Fahri terdiam lama, lalu akhirnya mengangguk pelan. Suaranya lirih, nyaris patah. Saya akui, Yang Mulia, saya melakukan kesalahan. Saya menyesal. Tapi saya mohon, jangan pisahkan saya dari anak-anak saya. Mereka satu-satunya alasan saya masih bisa bertahan hidup. Suasana ruang sidang mendadak hening.
Beberapa orang yang hadir menghela napas panjang, sebagian bahkan menundukkan wajah mereka. Nadia menutup mata, air matanya tumpah. Ia tidak ingin terlihat rapuh, tapi kata-kata Fahri menusuk hatinya. Ia tahu, di balik semua kesalahan Fahri, masih ada cinta seorang ayah pada anak-anaknya. Namun cinta itu tidak cukup untuk menghapus luka yang sudah terlanjur dalam. Ketika sidang diskors untuk istirahat, Nadia berjalan keluar ruangan. Di koridor, ia mendapati keluarga besar Fahri menunggunya. Ibu mertuanya, Bu Rini, langsung mendekat dengan wajah penuh amarah. "Nadia, kenapa kamu tega melakukan ini? Fahri memang salah. Tapi bukankah kamu sebagai istri harus mendukung suamimu? Kenapa malah menjatuhkan dia?" Nadia tertegun. Hatinya perih mendengar tuduhan itu. Ia mencoba menjawab dengan suara bergetar. "Bu, saya sudah berusaha bertahan. Tapi kebohongan Mas Fahri membuat anak-anak menderita. Saya nggak bisa terus-terusan berpura-pura." "Tapi kamu mempermalukan keluarganya sendiri di depan umum," potong kakak iparnya dengan nada tajam. "Apa kamu puas lihat Fahri duduk sebagai terdakwa? Apa kamu bangga bikin nama baik keluarga jatuh?" Air mata Nadia jatuh, namun kali ini ia tidak mundur. Ia menatap mereka dengan berani. "Saya tidak bangga, Bu, Mbak. Saya hancur. Tapi lebih hancur lagi kalau saya membiarkan anak-anak saya tumbuh dengan luka. Saya memilih ini bukan karena benci, tapi karena saya ingin menyelamatkan yang tersisa. Kalau kalian ingin menyalahkan, salahkan Fahri, bukan saya." Suasana koridor memanas. Beberapa orang mulai memperhatikan. Nadia gemetar, namun ia berdiri tegak. Saat itu, ia merasa benar-benar sendirian melawan dunia. Ketika sidang kembali dimulai, Nadia duduk dengan wajah pucat, namun tekadnya semakin bulat. Ia sadar, jalan menuju perceraian bukan hanya tentang dirinya dan Fahri, tapi juga tentang melawan pandangan orang, tekanan keluarga, dan stigma masyarakat. Namun ia memilih jalan ini demi anak-anak. Dan malam itu, ketika ia kembali menjemput Arkan dan Aira, senyum kecil anak-anaknya yang menempel di pelukannya menjadi penguat. Ia tahu, betapapun panjang dan sulit jalan ini, ia tidak boleh berhenti. Hari itu udara di ruang sidang terasa begitu sesak. Dari luar jendela, cahaya matahari menembus tirai tipis, tapi bukannya memberi hangat, justru menghadirkan ketegangan yang kian menebal. Persidangan memasuki tahap saksi. Nadia duduk di kursi penggugat dengan tangan yang dingin. Sesekali ia mengusap jemarinya yang basah oleh keringat. Di hadapannya, Fahri tampak semakin lemah, matanya kosong, seolah kehilangan arah. Hakim memanggil saksi pertama, seorang rekan kerja Fahri di perusahaan lama. Pria itu berjalan dengan langkah ragu, menatap sekilas ke arah Nadia, lalu ke arah Fahri yang langsung menunduk. "Saudara saksi, apa benar Fahri terlibat dalam kasus penggelapan dana?" tanya hakim dengan nada tegas. Pria itu menarik napas panjang sebelum menjawab. "Benar, Yang Mulia. Saya bekerja di bagian keuangan bersama Fahri. Awalnya saya menganggap itu hanya kesalahan administrasi, tapi ternyata setelah ditelusuri, ada sejumlah dana yang sengaja dialihkan. Fahri, orang yang bertanggung jawab." Desahan panjang terdengar dari bangku pengunjung. Nadia merasakan jantungnya serasa diremas. Walaupun ia sudah tahu kebenaran itu, mendengarnya diucapkan lantang di depan umum tetap membuat dadanya sesak. Ia menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh. Fahri tiba-tiba berdiri, suaranya pecah. "Jangan bicara seakan-akan semua salah saya. Aku memang salah, tapi aku melakukannya bukan untuk diriku sendiri. Aku terdesak. Ada tekanan, ada kebutuhan keluarga yang tak bisa kutunda. Aku ingin memberi yang terbaik untuk anak-anakku, tapi akhirnya aku justru menghancurkan mereka." Ruangan menjadi hening. Hakim mengetukkan palu kecil, meminta Fahri tenang. Namun kata-kata itu sudah terlanjur menusuk hati Nadia. Ada campuran marah dan iba yang bergolak dalam dirinya. Setelah saksi lain memberikan keterangan, termasuk tentang hutang-hutang yang ditinggalkan Fahri, Nadia merasa tubuhnya begitu lelah. Ia hampir tak sanggup lagi mendengar bagaimana nama suaminya dipertaruhkan, bagaimana masa lalu mereka terbuka lebar di hadapan orang asing. Baginya, itu bukan sekadar sidang perceraian,
melainkan penggalian luka yang tak ada habisnya. Usai sidang ditutup hari itu, Nadia berjalan keluar dengan langkah lunglai. Namun di depan pintu, ia dikejutkan oleh suara kecil yang begitu dikenalnya. "Bunda." Aira berlari kecil menghampirinya, ditemani Ratna yang rupanya sengaja membawa anak-anak karena khawatir Nadia jatuh. Nadia segera berjongkok, memeluk putrinya erat. Tubuh mungil itu seakan menyerap segala rapuh yang ia simpan sejak pagi. "Kenapa Bunda nangis?" tanya Aira polos sambil mengusap wajah ibunya dengan jemari kecil. Nadia tersenyum samar, meski matanya masih basah. "Bunda nggak apa-apa, sayang. Bunda cuma capek." Arkan yang berdiri tak jauh ikut bicara, suaranya lirih. "Bunda, kalau ayah salah, apa ayah masih bisa jadi ayah kita?" Pertanyaan itu menghantam Nadia lebih keras daripada semua tuduhan yang ia dengar di ruang sidang. Ia menatap anak laki-lakinya, lalu menoleh sebentar ke arah Fahri yang berdiri beberapa meter dari mereka dengan wajah hancur. Untuk pertama kalinya, Nadia benar-benar melihat sosok Fahri sebagai seorang ayah yang kehilangan tempat di hati anak-anaknya. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara bergetar, "Ayah kalian tetap ayah, nak. Apapun yang terjadi, darah kalian tetap mengalir dari dia. Tapi Bunda ingin kalian tumbuh di tempat yang aman, tanpa rasa takut, tanpa kebohongan. Itu sebabnya Bunda harus kuat." Arkan menunduk, matanya berkaca-kaca, sementara Aira semakin erat memeluk ibunya. Fahri hanya bisa berdiri kaku, menutup wajahnya dengan telapak tangan. Ia tidak punya keberanian mendekat, meski hatinya meronta ingin memeluk anak-anaknya. Malam itu, Nadia duduk di kamar sendirian setelah anak-anak tertidur. Semua kejadian di persidangan terulang di kepalanya seperti potongan film yang tak bisa ia hentikan. Kata-kata Fahri, tatapan anak-anaknya, tudingan keluarga besar, semuanya membuat dadanya sesak. Ia menunduk, memandang kedua telapak tangan yang bergetar. Dalam doa panjangnya, Nadia hanya berbisik lirih, "Ya Allah, jangan biarkan aku jatuh. Kalau aku harus berdiri sendirian, beri aku kekuatan. Tapi jangan biarkan anak-anakku kehilangan harapan." Air mata kembali mengalir. Namun kali ini ada sedikit kelegaan. Ia sadar, sebesar apapun badai yang menimpa, ia masih memiliki alasan untuk bertahan, Arkan dan Aira. Hari itu, udara di rumah terasa berat, seakan tembok ikut menekan dada Nadia. Setelah persidangan terakhir, kabar tentang perceraian dan skandal Fahri semakin menyebar luas. Telepon rumah tak berhenti berdering, pesan singkat berdatangan, sebagian berupa ejekan, sebagian berupa simpati yang terasa hambar. Namun yang paling menyesakan adalah ketika keluarga besar Fahri mendatangi rumah tanpa pemberitahuan. Di ruang tamu, suasana panas. Kakak ipar Fahri, dengan nada tinggi, berkata, "Nat, kamu itu keterlaluan. Apa nggak cukup Fahri udah jatuh sehancur ini? Sekarang kamu masih tega nuntut cerai dan menuntut nafkah anak-anak? Kamu mau benar-benar bikin adik saya hancur total? Malu, Nat. Malu keluarga kita jadi bahan omongan orang." Nadia menatap tajam, meski tubuhnya bergetar. "Malu? Saya juga malu, Mbak. Malu karena suami saya selingkuh. Malu karena dia menggelapkan uang perusahaan. Malu karena anak-anak saya harus menunduk di sekolah. Tapi saya nggak akan malu memperjuangkan hak anak-anak saya. Mereka butuh nafkah, bukan janji kosong." Suasana semakin memanas. Salah satu adik Fahri ikut menyela, wajahnya merah padam. "Kamu itu perempuan egois. Selama ini Fahri banting tulang buat kamu. Terus sekali dia salah, kamu langsung buang dia kayak sampah. Harusnya kamu tutup aib, bukan malah membongkar ke semua orang." Nadia berdiri, menahan air mata, tapi nadanya mantap. "Saya bukan buang Fahri. Saya hanya berhenti menutup mata. Kalau saya diam, berarti saya ikut menjerumuskan anak-anak. Saya nggak mau mereka tumbuh dengan kebohongan. Saya nggak bisa lagi pura-pura jadi istri baik-baik di atas luka." Kata-kata itu membuat ruang tamu hening sejenak. Ratna yang sejak tadi mendampingi Nadia akhirnya angkat bicara. "Kalian jangan balikan keadaan seolah-olah semua salah Nadia. Fahri sudah menghancurkan rumah tangga ini dengan tangannya sendiri. Jangan kalian bebankan lagi semua pada Nadia yang berusaha bertahan."
Tapi keluarga besar Fahri tidak tinggal diam. Salah satu dari mereka berkata sinis, "Oh, jadi sekarang Nadia punya pembela? Baguslah. Semakin jelas siapa yang bikin keluarga ini pecah." Nadia tak kuat lagi. Ia berbalik, masuk ke kamar, dan mengunci pintu. Tangisnya pecah, tubuhnya gemetar hebat. Di balik pintu, suara Arkan dan Aira terdengar memanggil, "Bunda, Bunda jangan nangis." Ia menutup mulut dengan kedua tangan agar anak-anak tidak mendengar isakannya. Hatinya hancur, tetapi di tengah tangis itu, muncul kekuatan yang asing. Sebuah kesadaran yang membisikkan, "Aku harus melawan, bukan lagi hanya bertahan." Malam itu, ia menulis panjang di sebuah buku harian. Bukan sekadar curahan hati, tapi semacam janji untuk dirinya sendiri. "Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan orang lain menginjak harga diriku dan anak-anakku. Kalau dunia mau menjatuhkan kami, aku akan bangun lebih tinggi. Aku akan buktikan bahwa kami bisa hidup tanpa belas kasihan siapapun, termasuk seorang suami yang sudah berkhianat." Keesokan harinya, Nadia mendatangi pengacaranya lagi. Dengan suara yang mantap ia berkata, "Saya tidak akan mundur. Tolong ajukan gugatan nafkah anak-anak sebesar 100 rupiah. Biarkan dunia melihat betapa rendah nilai seorang ayah yang memilih meninggalkan tanggung jawabnya. Saya ingin itu menjadi simbol bahwa harga diri seorang laki-laki bisa jatuh bukan karena miskin, tapi karena mengabaikan darah dagingnya sendiri." Pengacara itu sempat terdiam, menatap Nadia dengan kagum. "Baik, Bu. Itu langkah yang berani. Tapi Anda harus siap menghadapi konsekuensi. Publik bisa jadi semakin kejam." Nadia mengangguk, matanya berkilat oleh tekad. "Saya sudah siap. Kalau rasa malu ini bisa menjadi senjata untuk menunjukkan kebenaran, biarlah semua orang tahu. Saya tidak takut lagi." Langkah Nadia semakin jelas. Ia bukan lagi hanya istri yang terluka, tetapi seorang ibu yang bersiap menjatuhkan martabat seorang laki-laki yang tega mengkhianati keluarga. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa punya kuasa atas jalan hidupnya sendiri. Hari terakhir persidangan akhirnya tiba. Pagi itu, ruang sidang penuh sesak. Bangku pengunjung dipadati wartawan, kerabat, dan orang-orang yang sekadar ingin menyaksikan drama rumah tangga yang selama ini jadi buah bibir. Di kursi penggugat, Nadia duduk tegak dengan wajah tegas meski hati bergetar. Di sampingnya ada Ratna, sahabat yang setia mendampingi. Sementara di seberang, Fahri duduk dengan tubuh lunglai, wajah pucat, dan mata sayu. Hakim membuka persidangan dengan suara lantang. Setelah pembacaan putusan mengenai perceraian, ruangan hening sejenak. Semua orang menunggu. Lalu hakim beralih pada tuntutan nafkah anak. Penggugat menuntut pihak tergugat memberikan nafkah untuk anak-anak sebesar 100 rupiah setiap bulan. Apakah benar demikian? Nadia mengangguk pelan. Seisi ruangan langsung riuh. Beberapa orang berbisik, sebagian bahkan tertawa sinis. Namun Nadia tetap menatap lurus ke depan, tanpa gentar. Hakim mengetuk palu untuk menenangkan suasana, lalu menatap Nadia. "Boleh dijelaskan alasan tuntutan ini?" Nadia berdiri. Suaranya jelas, bergetar namun penuh tenaga. "Yang mulia, saya menuntut nafkah 100 rupiah bukan karena uangnya. 100 rupiah tidak akan mampu membiayai sekolah, makan, atau masa depan anak-anak saya. Tapi angka itu adalah simbol. Simbol bahwa harga diri seorang laki-laki bisa jatuh begitu rendah, ketika ia memilih mengkhianati keluarganya, ketika ia meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ayah. Biarlah dunia tahu, anak-anak saya dibesarkan bukan karena uang ayahnya, tapi karena doa, kerja keras, dan kasih sayang seorang ibu." Ruangan mendadak senyap. Tidak ada lagi tawa. Beberapa orang bahkan menunduk, tersentuh. Hakim menghela napas panjang, lalu mencatat pernyataan itu dengan wajah serius. Fahri yang sejak tadi menunduk, perlahan berdiri. Matanya merah. Wajahnya dipenuhi rasa malu yang tak bisa disembunyikan. Ia berusaha berbicara, tapi suaranya pecah. "Nat, jangan lakukan ini. Aku memang salah. Aku sudah hancur. Tapi jangan ajarkan anak-anak membenciku. Jangan biarkan mereka mengingat aku hanya dengan 100 rupiah." Nadia menoleh sebentar,
tatapannya dingin namun penuh luka. Aku tidak pernah mengajarkan mereka membencimu, Fahri. Aku hanya menunjukkan pada dunia bahwa seorang ayah bisa saja melupakan anak-anaknya. Tapi seorang ibu tidak akan pernah. Fahri terdiam. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada vonis hakim. Tubuhnya gemetar, kepalanya tertunduk, dan air mata akhirnya jatuh di hadapan semua orang. Hakim akhirnya mengetuk palu. Putusan gugatan cerai dikabulkan. Hak asuh anak jatuh kepada pihak penggugat. Nafkah anak ditetapkan sebesar Rp100, sesuai permintaan penggugat. Dentuman palu terakhir itu seakan menjadi garis pemisah. Nadia merasa dadanya sesak, tapi juga lega. Semua beban yang ia pikul selama ini perlahan terlepas. Ia menggenggam tangan Ratna erat-erat, sementara Arkan dan Aira yang duduk di belakang berlari ke arahnya, memeluknya erat. Tangis ketiganya pecah di tengah ruang sidang yang penuh saksi bisu. Setelah keluar dari gedung pengadilan, Nadia berdiri di bawah langit yang mendung. Angin sore berhembus, membawa aroma tanah basah. Ia memandang kedua anaknya yang tersenyum samar meski mata masih sembab. Kita sudah melewati semua. Nak, mungkin Bunda nggak bisa kasih hidup mewah, tapi Bunda janji, kita akan hidup jujur, kita akan hidup tenang. Arkan memeluk pinggang ibunya erat, sementara Aira berbisik lirih, aku bangga sama Bunda. Di kejauhan, Fahri berdiri seorang diri. Pakaiannya lusuh, wajahnya pucat, dan sorot matanya kosong. Ia menatap keluarga kecil yang dulu ia miliki, kini pergi meninggalkannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kehilangan segalanya. Istri, anak-anak, pekerjaan, bahkan harga diri. Nadia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Setiap langkahnya terasa berat, tapi di dalam hati ada tekad baru yang tumbuh. Ia tahu hidup setelah ini tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu dirinya sudah cukup kuat untuk menjalaninya. Malam harinya, ketika anak-anak sudah tertidur, Nadia duduk di kamar yang sunyi. Ia membuka buku harian yang pernah ia tulis. Di halaman terakhir, ia menuliskan kalimat sederhana. Air mata tidak lagi melemahkanku. Luka ini telah menjadikanku kuat. Aku bukan hanya seorang istri yang pernah dikhianati, tapi seorang ibu yang mampu berdiri, melindungi, dan mencintai tanpa syarat. Inilah akhir dari sebuah kisah, tapi awal dari perjalanan baru. Ia menutup buku itu, lalu menatap wajah anak-anaknya yang terlelap. Senyum tipis terbit di bibirnya. Meski dunia pernah merobohkannya, ia berhasil bangkit kembali. Dan itulah kemenangan sejati.